Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini masih acara silaturahim ke besan-besan. Ini ternyata masih banyak pemirsa. Ini hari ini insya Allah di 2 tempat, yaitu wilayah Sidoarjo. Nah, ini besan dari adik-adik ya. Memang dalam kehidupan ini kembali kita membahas ada hubungan silaturahim, yaitu dari mertuanya adik-adik saya, mertuanya kakak-kakak saya. Nah, ini masih keluarga kita ya, keluarga besar. Jadi kita lanjutkan semampu kita. Ini ke wilayah Berbek sama wilayah Sidoarjo. Mana Zid itu Zid? Rumah bertamu Zid? Sukodono pemirsa ya. Insya Allah nanti mungkin lebih cepatnya naik tol ya. Kita akan naik tol. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk mengisi perjalanan ini cukup jauh para pemirsa. Ya kita isi dengan alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di rumahnya besannya adik. Nah, ini bertemu dengan saudaranya. Nah, itu yang di dalam ada keluarga kita. Mas Yazid. Dan itu ada mertua adik saya. Ini siapa yang besar ini ya? Oh, Devirda. Devirda ya. Iya. Ya, ini mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin. Semuanya amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dipanjangkan umurnya, rezekinya barokah berlimpah, bisa naik haji lagi ke Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Insya Allah pertemuan yang barokah. Besok adiknya, ibunya Mas Ali mau mengadakan acara. Kita doakan lancar, sukses, selamat, nggak ada kendala ya. Tamunya semuanya bisa guyup. Nah, ini yang ditempati juga sehat walafiat, rezekinya barokah. Nah, sukses ininya acara pernikahannya. Ya, terima kasih pemirsa. Ini adik Bilkis ya. Oh, adik Bilkis malu, langsung melarikan diri. Spontan sing kata abi montomot niku nggih. Kanten nggih. Awake stamina rada niku tuwa. Nah, daging griya. Nggih. Pamit pemirsa, ini sudah cukup. Nah, ini ampun ngapunten nggih. Allah suwun nggih. Sami-sami nggih, sami. Nggih. Cepat Nggih. sehat. Nggih, makasih.
ngapunten kepada nggih. Apa, Mas? Nah, ngapunten kepada nggih. Ziarah malih. Nggih. Pemirsa, besok ada acara ini ya di adiknya mertuanya Ali ya. Mudah-mudahan lancar, selamat, ada kendala di pernikahan ya. Terima kasih pemirsa, kita langsung menuju Sidoarjo, Sukodono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita tadi sudah menuju ke rumah mertuanya adik saya. Nah, sekarang ini melanjutkan ke Sidoarjo Sukodono. Nah, kita ini langsung naik tol ya. Nah, naik tol ini pemirsa lebih cepat. Nah, lebih cepat, lebih aman, nyaman ya. Kita membiasakan untuk jalan tol ya pemirsa. Ini sudah lewat. Ini kita rombongan 2 mobil pemirsa. Nah, 2 kendaraan, di belakang ada adik saya. Ya pemirsa, ini masih dalam acara silaturahim ke besan orang tua ya kan. Memang kita ini diharapkan untuk senantiasa menjaga tali silaturahim untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salam, sebarkan salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa atimut ta'am, dan berilah makan ada orang yang membutuhkan ya, fakir miskin. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah sholat malam ya, sepertiga malam tak kala orang lain ini lagi nyaman tidur ya. Kita berusaha untuk ingat kepada Allah, yaitu apa? Dengan menjalankan qiyamul lail. Rasulullah memberikan jangan kepada kita menebarkan salam. Ini kelihatannya kalau diucapkan mudah para pemirsa, tapi sesungguhnya bagi seseorang yang tidak terbiasa, nah ini berat ya. Makanya kita berharap untuk senantiasa mendapatkan kekuatan dan mendapatkan taufik. Memohon kepada Allah kekuatan untuk melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diberikan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Tentunya semata-mata mengharap ridha Allah. Menebarkan salam, ini penting sekali untuk memberikan rasa persatuan dan kesatuan umat ya. Menebarkan salam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini terasa kompak ya dalam beri kemanusiaan. Wasilul arham, menyambut tali silaturahim. Ini juga tidak mudah ya, ini semuanya. Apalagi misalnya perjalanan jauh, ini sampai ada yang saudaranya luar pulau ya. Jadi ya agak lama, misalnya karena membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga jangan heran pemirsa, sampai ada yang puluhan tahun ya, sampai 25 tahun itu ya, itu gak pernah ketemu karena tidak terjalin hubungan silaturahim yang intens ya. Sehingga bahkan ada peristiwa pemirsa itu apa ya, itu tadi bertemu gadis dan remaja mau menikah, ternyata masih ada hubungan famili karena jauhnya persaudaraan, jauhnya informasi yang nggak pernah terjalin dengan baik ya, akhirnya ya seperti itu. Alhamdulillah di zaman modern ini sudah ada video call, nah ya karena jaraknya terlalu jauh atau pembiayaannya cukup besar, cukup pakai video, jadi ya kangen-kangenan ya, itu tadi pakai HP ya, dari saudaranya yang jauh, dari Kalimantan, dari Papua, NTB, NTT ya. Jadi mereka hanya cukup dengan apa, video call seperti itu. Wasilul arham wa atimut ta'am, memberi makan fakir miskin, anak yatim, ini yang membutuhkan. Ini kita semuanya ya berusaha untuk semampu kita ya, memberikan makanan, beras ataupun kue ataupun uang ya nggak seberapa banyak, tapi kalau misalnya dilakukan secara istiqomah dalam kebaikan itu nggak perlu bau besar enggak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda ya, untuk menyelamatkan kita dari api neraka itu tidak harus bangun benteng yang bau besar api neraka itu ya, tidak pakai apa ya, memang semampunya. Sebiji kurma pun kalau misalnya kita bersedekah dengan ikhlas, maka itu akan menjadi benteng kita dari api neraka. Nah itu hadisnya saya lupa ingat, walau bisik tamroh ya pemirsa kalau bisa komentar ya, untuk membentengi kita dari api neraka itu, walau cukup hanya secuil kurma ya, tapi karena ikhlas kita memberikan kepada yang lainnya, itu akan menjadi amalan yang luar biasa bagi kita menyelamatkan dari api neraka. Walau bisik tamroh ya, yang Ustadz Ali ya, nah, hadisnya saya ingat betul itu. Seperti itu. Lalu setelah kita wa'atimut ta'am wasallu billaili wan nasu niyam. Melaksanakan ibadah Qiyamul Lail para jamaah, perintah Rasulullah itu Qiyamul Lail. Maka
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamahu. Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya, ya beliau qiyamul lail hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya para pemirsa. Nah, ini luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ya suri tauladan yang baik. Maka kita kalau ibadah ya harus meniru Rasulullah, jangan melihat yang lainnya. Kalau melihat yang lainnya nanti kita nggak berangkat ibadah. Melihat misalnya orang tua, wah kok tidur aja, orang tua aja tidur, aku anaknya, ya jangan gitu ya. Nah, itu nanti badiru bil a'mali sholihah, badiru cepat. Badri dari kata badri, badiru bil a'mali sholihah, cepat bersegeralah kalian untuk apa? Untuk bil a'mali sholihah, berbuat amal yang soleh. Dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Artinya ya kita beribadah kepada Allah ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang senantiasa bersegera melaksanakan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah dengan cepat, dengan baik, dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah, maka Allah akan menyediakan surga pada manusia. Wa jannatin arduhas samawati wal, seluas bumi langit. Nah, surga itu disediakan bagi apa? Lil muttaqin. Kan surga ini kita menikmati khalidina fiha abada, selama-lamanya, ribuan tahun. Ya mohon maaf para pemirsa apabila ibadah kita hanya hidup usia ini paling banter berapa sih? Rasulullah 63. Usia 63 tahun ya, kalau kita ini ibadah serius, Allah menyediakan surga seluas bumi langit, dinikmati abadan khalidina fiha abad, selama-lamanya ya seakan-akan nggak nututi pemirsa ya. Ibarat kalau dikruskan jual dan beli ya, Anda jual saya beli ya, ini nggak nututi untuk menebus surga yang begitu luasnya, begitu hebatnya dengan amal ibadah kita yang kalau ibadah kita ini berangkatnya rok-rokasem, tola-tole, harus nunggu temannya berangkat ke masjid, tola-tole harus menunggu yang lainnya puasa, membanding-bandingkan amal ibadah orang lain ya, gak berangkat kita pemirsa. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bersabda, walaqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad, dan sungguh, walaqad ji'tumuna, kami akan mendatangkan ya kalian ya, furadan, munfaridan, sendiri-sendiri ya. Jadi amal kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri, nggak orang tua, nggak saudara kandung, nggak paman, pak le, pak de, tetangga. Ini akan sendiri-sendiri dipertanggungjawabkan ya. Walaqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marrah, seperti telah aku menciptakan mereka sendiri-sendiri ya. Jadi nanti bertanggungjawabnya sendiri. Maka jangan heran Nabi Nuh, seorang nabi, putranya Kan'an, ingkar kepada Allah. Maka Kan'an meskipun anaknya nabi, keturunan nabi, tapi tidak sejalan dengan
ajaran Nabi Nuh, maka digolongkan di neraka. Ini gak main-main para pemirsa soal keturunan itu ya. Kita gak boleh kalau misalnya meremehkan nasab itu, karena apa? Belum tentu kita sebagai orang tua mendidik anak menjadi anak yang soleh itu gak semudah yang kita bayangkan. Seorang nabi pun ya, kalau Allah tidak mentakdirkan menjadi orang yang soleh, ya nggak jadi. Aisyah ya, ini Fir'aun suaminya masuk neraka, Aisyah masuk surga. Rasulullah sendiri, nabi kita ya para pemirsa, Abu Jahal, Abu Lahab ini pamannya sendiri ya. Saat bapak kakeknya bertemu dengan siapa? Qusay ya, Abdul Muthalib bin Hashim, Abdul Manaf. Ya ini keturunan bambanya ini satu rahim. Tapi Abu Jahal ingkar, bahkan menantang Rasulullah, menantang dalam berdakwahnya, menghalang-halangi. Abu Lahab juga gitu. Sampai satu surat menceritakan Abu Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. Itu satu surat menceritakan perjuangan Abu Lahab untuk apa? Untuk menghalang-halangi keponakannya menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran agama Islam, ditolak mentah-mentah ya. Bahkan memusuhinya sampai ma'ahna anhu maluhu wa ma kasab ya, tidak menyugihkan ataupun tidak membuat dirinya itu baik apa yang diusahakan Abu Lahab ya kan. Istrinya kan membawa ini duri-duri itu ya, lalu diletakkan di depan pintunya Rasulullah menuju masjid ya. Itu dilakukan berkali-kali ya, insya Allah itu. Lalu istrinya seorang nabi, bayangkan Nabi Lut, istrinya ini masuk neraka para pemirsa. Masya Allah, apa yang dilakukan istrinya Nabi Lut ya, dalam Al-Quran diceritakan ya, banyak sekali itu Nabi Lut itu ya. Ketika ada tamu ya, sebanyak keingkaran ya yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut. Begitu juga kita para pemirsa ya, melihat putra-putri seorang ulama ya, selaginya putra-putri seorang ulama itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka ya kita tetap wajib ya hormat seperti hormatnya kita terhadap kakek neneknya. Begitu juga insya Allah pemirsa, kami beserta keluarga berusaha untuk takdim dengan putra-putri yai kami. Nah, kalau misalnya putra-putri yai kami itu mohon maaf, nah, kalau bermaksiat ya kita ya mendoakan pemirsa, gak boleh membenci, semuanya kan Allah. Kemarin kita ke rumah para guru kita ya, ke rumah Pak Yai kita. Ini kemarin itu sudah ya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan ya. Pemirsa, kembali kepada itu tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qiyamul lail hatta taqaddama ya. Kembali kepada bahwa kepada Rasulullah kita beribadah ini mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah. Segala aktivitas hidup kita mencontoh Rasulullah. Bila kita berbuat baik, maka ya kita meyakini bahwasannya ini adalah amalan saya pribadi. Saya nggak perlu ya nunjuk-nunjukkan sama yang lainnya untuk agar meniru kita. Ya kita nggak ada kemampuan seperti itu pemirsa. Karena apa? Karena nanti kan pertanggungjawaban sendiri-sendiri ya.
beda pendapat di dalam kehidupan ini ya sudah biasa. Karena apa? Ya itu tadi ya, beda surganya mungkin pemirsa ya. Di satu keluarga ini belum tentu sama dalam memandang kehidupan, cara hidupnya ya. Ada yang suka dunia pendidikan, ada yang suka dunia bekerja. Ya semuanya ini ya akan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Yang penting bagi kita di dalam melaksanakan kebaikan, kita semuanya berharap untuk mendapat ridho Allah. Itu saja ya. Sudah keluar tol, maaf ya, sudah keluar tol Sidoarjo ini, sudah mendekat ya. Untuk melaksanakan ibadah kita berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Pemirsa, masalah ini ya, semangat untuk beribadah ini kita jalan sendiri saja, jalani hidup ini sendiri sebagai nanti pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah ya. Gak harus menunggu yang lainnya. Berpikir positif di dalam kehidupan ini, dimanapun tempat Anda berada. Ini harus berpikir positif untuk senantiasa kreatif. 1 tahun yang lalu kreatif dan menikah ya. Senantiasa ya. Tahun wingi berbuat kebaikan terhadap yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya motivasi untuk beribadah ya, kita membahas sedikit motivasi ibadah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini kita menyadari betul, kita tumbuhkan pemirsa dari diri kita sendiri kesadaran bahwasanya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Itu sebagai dasar landasan dalam hati kita tancapkan para pemirsa. Untuk apa? Untuk semangat ya, mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang lebih baik. Dan kita di dunia ini tidak lepas dari ujian Allah para pemirsa. Apa ujian kita di dalam hidup ini ketika kita ibadah kepada Allah, ibadah kepada umat manusia? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samrat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, dan pasti sungguh aku akan menguji walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa takut apa karirnya gak meningkat, takut berbagai macam ketakutan, takut dijauhi teman, takut difitnah, takut dihasut. Nah, kita nggak boleh takut seperti itu pemirsa, karena semuanya itu akan kembali kepada diri kita dan dari kita masing-masing ya kan. Nah, dalam hidupan ini ada fitnah, ada orang-orang yang hasut di sekitar kita, ya kita tetap bersabar menghadapi mereka. Bahwasanya semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Memang ini adalah ujian Allah dalam hidup ini.
Walju diuji kelaparan. Lapar ini ujian juga. Jangan sampai ujian-ujian ini menyalahkan yang lainnya. Gara-gara makmu, gara-gara nggak boleh bisa ya. Karena semuanya itu adalah dari Padam ya Allah. jadi. Ujian dari Allah, rasa takut, rasa ujian lapar, bisnis nggak lancar, itu semuanya ujian Allah. Kita manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan syariat agama, berdoa, menjalin tali silaturahim ya sama teman yang ada informasi-informasi dunia kerja ini dari teman-teman kita. Kalau kita baik sama teman-teman kita ya kita dapat informasi banyak, teman kita senang untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Walju wa naqsim minal amwal, kekurangan harta itu adalah juga ujian Allah. Wal anfusi ya. Cari rokok. Dan juga diuji oleh Allah kekurangan ini cacat ya, anfusi ya, cacat ataupun salah satu keluarga kita meninggalkan kita, sudah mendahului kita, ini ujian. Wasamarat, sini itu ujian paceklik, gagal panen. Ya apa aja, enggak kalau wasamarat itu kalau diarahkan kepada pertanian, kalau kita usaha, dunia usaha kita misalnya ada bangkrut, ini semuanya ujian Allah. Wabasyiris sobirin, dan berilah kabar gembira hai Muhammad pada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah mereka mengungkapkan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semuanya milik Allah, lillah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepada Allah, raji'un, kita semuanya akan kembali. Kita dulu tidak tercipta di muka bumi ini para pemirsa. Sekarang tercipta, besoknya nggak ada. Mumpung masih hidup, kita harus menjalani kesabaran. Salah arahin ngulang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini sudah sampai ya, insya Allah kurang. Ini belok kanan ya Mas Yazid ya. Iya, jembatannya anyar warna biru. Jembatannya baru pemirsa. Ternyata kata Mas Yazid jembatannya baru. Nah ini pemirsa, rumahnya, desanya Umi Sinara. Nah, Untuk segala patah. mohon maaf ya. Sambil nunggu yang lainnya, nggih. Sambil nunggu yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Ini dari keluarga kita berbondong-bondong kayak acara kemantenan. Ya, ini. Assalamualaikum. Ya, ini berbondong-bondong ya. Ya, namarik ya. Salami abah. Abah itu derek. Nggih, nunggu sih. Oh, Mbak Anu enggak derek. Ya, ini masuk di ruang tamu Mbak Firda ya. Oke, Bon, ketemu sama keluarganya. Oke, nantikan sih. Alhamdulillah pemirsa, ini disuguhkan makanan-makanan yang luar biasa ini.
Ini ada ayam kampung. Ini Masya Allah, ini adun. Ada Madura adun. Nah, ini nikmat ya. Selamat menikmati. Oh, ini sudah tinggal tulangnya saja ini. Nah, berarti ya luar biasa. Para pemirsa, ini jalan waktu kita sudah menyelesaikan silaturahim tadi ke keluarga. Ini jalan-jalan langsung ke ziarah ke makam Mbah Ut, karena arah jalannya nggak terlalu jauh ya, kita mampir ziarah untuk mendoakan Mas Ut ya. Ya, kita aja pemirsa ya. Nah, ini kondisinya agak macet jalannya. Pemirsa, kita sudah sampai di Makbaroh Bayi Mas'ud, Haji Ali Mas'ud. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Peringatan, dilarang keras memohon kepada selain Allah. Alhamdulillah wa alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يشبه له
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده علينا إسرنا محمد ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحم علينا إسرنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رحمن يا مجيد يا وفاء ومقبل وصل سبب ومقرب وما هللنا وسبحنا وسبحنا وصلنا على حبيب آمين يتواصل آمين 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 آمين